Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Udah Sakit Tahu. Nah guys, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu topik menarik tentang kenapa wanita Jepang lebih memilih pria Indonesia. Nah, langsung ke poinnya. Salah satu buktinya adalah dulu aku waktu di Indonesia guys ya, ada salah satu wanita Jepang di antara 3 wanita Jepang yang dilamar cowok Jepang. Tapi dia bukannya menjawab, dia malah pergi ke Indonesia untuk menemui aku dan mengajak aku menikah. Tapi setelah aku mendengar cerita dari awal sampai akhirnya, si wanita Jepang ini alasan kenapa dia mengajak aku menikah, aku memutuskan untuk menolak ajakan nikahnya si wanita Jepang ini. Karena aku merasa iba, ingin menghargai perjuangan si cowok Jepang yang sudah berjuang untuk melamar si wanita Jepang ini. Nah, di sini poinnya adalah pria Indonesia itu diperhitungkan oleh wanita-wanita Jepang, guys. Oke. Nah, tapi di medsos ada yang bilang, "Bang, mungkin bukannya abang yang kebalikannya yang ngajak nikah sama wanita Jepang itu." Nah, aku jelasin sekarang guys ya. Aku di waktu itu berada di posisi yang kurang bagus lah istilahnya. Karena pekerjaan, ekonomi, itu membuat aku nggak percaya diri bahkan untuk melamar seorang wanita Indonesia atau lokal guys ya. Jadi posisiku di situ kurang bagus, kurang meyakinkan, apalagi untuk melamar ya. Kalau cuma pacaran sih nggak jadi masalah. Kalau untuk ke jenjang serius seperti itu, waktu itu aku belum merasa percaya diri aja. Nah, begitu guys. Jadi oke, itu sekelumit cerita bukti bahwa pria Indonesia itu lebih diperhitungkan wanita-wanita Jepang. Nah, mudah-mudahan kalian punya peluang seperti aku juga guys. Nah, oke, langsung kita ke poinnya, bahwa kenapa sih, alasannya apa sih wanita Jepang lebih memilih pria Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah orang Indonesia lebih berani mengutarakan perasaan kepada lawan bicaranya. Di antara lain misalkan, aku suka kamu, seperti itu, ataupun aku cinta kamu, itu lebih mudah gitu. Lebih mudah diucapkan oleh orang Indonesia dibanding diucapkan oleh orang atau cowok-cowok Jepang. Nah, kelebihannya di situ. Jadi kelebihan yang menonjol itu di situ. Orang Indonesia rata-rata lebih berani. Aku senang sama kamu, aku gimana sama kamu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat wanita Jepang itu merasa lebih hangat ya orang Indonesia itu, lebih kena gitu ke hatinya gitu guys ya. Jadi seperti itu guys. Coba aja di Jepang itu untuk mengutarakan perasaan itu ada sebuah ungkapan yang namanya kokuhaku. Jadi untuk mengutarakan perasaan aku suka kamu atau ayo kita pacaran itu mungkin meskipun di waktu itu dia cium si lawan jenisnya, belum tentu dia bisa berani mengutarakan aku suka kamu, ayo kita pacaran, seperti itu. Tidak seperti itu guys ya. Orang cowok Jepang lebih dingin, dengan lebih sikap dinginnya itu dianggap sebagai cool ya, coolnya mereka atau sikap kerennya mereka guys. Nah, kalau di kita mungkin kebalikannya. Kita orang Indonesia lebih hangat ya, lebih berapi-api kalau kita guys. Kalau udah suka langsung
tanpa babi bu, dia langsung kalau orang kita langsung mengungkapkan perasaannya. Nah, seperti itu. Kalau untuk wanita Jepang mungkin sesuatu hal yang merasa agak fresh ya, baru gitu buat mereka, karena kebiasaan, malah mungkin kebanyakan ya wanita-wanita Jepang itu mengutarakan perasaannya dibandingkan dengan pria Jepangnya sendiri. Seperti itu yang aku tahu ya, mungkin kalian lebih tahu lagi guys ya, tapi aku lebih tahunya seperti itu. Coba aja kalian lihat di film Jepang, drama-drama Jepang, mereka rata-rata tokoh utama yang senang sama cewek itu lebih ke sikap coolnya, sikap dinginnya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kedua adalah rata-rata orang Indonesia, cowok Indonesia, pria Indonesia itu sikapnya supel. Jadi beda dengan ramah. Kalau ramah itu hanya senyum aja tanpa mengeluarkan kata-kata pun bisa dianggap ramah. Kalau supel itu ada sikap ramah di dalamnya. Ya senyumnya, ya dia ngobrolnya, dia basa-basinya banyak, bisa ngejok apa bercanda gitu sama orang yang baru dia kenal, atau ya basa-basi lah. Kebanyakan orang Indonesia kan pintar-pintar basa-basinya. Nah, seperti itu. Atau kebanyakan orang-orang Indonesia itu bersosialisasi, sedangkan orang sini belum tentu, setahun sekali aja ketemu sama mukanya belum tentu ngapa dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, kita fokus sama pria Indonesia ya. Jadi pria Indonesia ini supel. Nah, hal seperti itu yang memang menjadi daya tarik buat wanita Jepang. Jadi dia ngebayangin kalau nikah sama sama pria Indonesia, pernikahannya akan selalu hangat, selalu riang dan lain-lain seperti itu ya. Oke, itu guys untuk yang kedua, supel guys ya. Nah, yang ketiga adalah ini yang spesial guys. Ini yang spesial dari pria Indonesia, yaitu sikap romantis. Sikap keromantisannya pria Indonesia itu di levelnya di atas ya. Meskipun tidak seperti di film-film Hollywood atau di drama-drama Jepang, drama-drama Korea, nggak seperti itu. Tapi sikap keromantisan pria Indonesia itu lebih dekat dengan kenyataan atau kehidupan di dunia nyata ya. Jadi nggak kayak di drama-drama gitu ya. Misalkan sama istrinya disuruh cium tangan, ya kan? Cium tangan sama anak-anaknya dan lain-lain. Suaminya cium keningnya atau cium pipinya. Setelah itu gandengan tangan dan lain-lain. Nah, keromantisan pria Indonesia itu ya seperti itu tadi. Jadi lebih hangat, lebih kena di hati lah. Coba bayangin setiap hari istrinya dicium keningnya, cium pipinya, atau lagi keluar jalan ya nggak setiap kali, tetapi kadang digandeng tangannya dan lain-lain. Itu bikin wanita itu istilahnya berbunga-bunga lah, seperti itu. Jadi walaupun dalam keadaan seperti apa, tetap kalau cowok pria Indonesia mau pergi kerja, dia cium keningnya, istrinya disuruh cium tangan suaminya, seperti itu. Jadi keromantisannya pria Indonesia itu spesial, jadi hal yang fresh baru gitu buat wanita Jepang untuk memutuskan memilih pria Indonesia dibanding pria Jepangnya yang gandengan tangan itu
Mungkin salah satu yang jarang, sangat-sangat jarang dilakukan pria Jepang. Jadi kalau kita lihat di drama, di film-film itu, kalau pas saat hujan, si cowoknya Jepang ini mayungin si cewek Jepangnya ini, itu adalah sesuatu hal yang udah sangat-sangat spesial dan wah gitu guys, luar biasa romantisnya seperti itu. Kalau di kita kan udah memang biasa hal biasa itu, padahal menurut wanita Jepang itu adalah hal yang romantis gitu. Nah kalau kita melakukan lebih banyak daripada pria Jepang, maka keputusannya adalah wanita Jepang lebih memilih pria Indonesia. Nah itu 3 hal. Yang pertama tadi sikap orang Indonesia yang rata-ratanya adalah berani mengutarakan perasaan. Nah yang kedua, sikap rata-rata pria Indonesia, orang Indonesia yang lebih supel, ya. Nah yang ketiga adalah sikap keromantisannya pria Indonesia. Nah sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa mengoptimalkan ya, memaksimalkan apa yang sudah ada, potensi dari diri masing-masing. Aku juga bisa berani mengutarakan perasaan. Aku juga bisa supel. Aku juga bisa romantis. Nah, tunggu apa lagi? Silakan cari sebanyak mungkin teman-teman cewek Jepang atau cowok Jepang untuk dijadikan dulu teman ya. Dijadikan dulu teman ngobrol, teman curhat, dan lain-lain. Teman senang-senang, bermain, dan lain-lain. Nah, setelah itu, lihat ke depannya. Apakah dia memang naksir sama kita? Kalau dia naksir sama kita, ya, tunggu apa lagi? Oke guys, videonya aku sudahin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap stay tune guys. Jangan lupa di subscribe channelku guys ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.